Selamat pagi anak ibu kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya masih tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari tema 9 subtema 2 muatan IPA. Nah, anak-anak semuanya silakan perhatikan video pembelajaran kita yang ibu sajikan berikut ini. Penemuan Galileo Galilei dan dampaknya. Galileo Galilei adalah seorang ilmuwan asal Italia, kelahiran tahun 1564. Galileo berperan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai benda langit dengan sifat dan gejalanya. Awal mula perkembangan ilmu astronomi ditandai dengan penemuannya teleskop. Galileo merupakan orang pertama yang menggunakan teleskop buatannya sendiri untuk mengamati langit. Berkat temuannya, Galileo mendapat sebutan sebagai Bapak Sains Modern. Penemuan-penemuan Galileo memberikan dampak bagi perkembangan ilmu astronomi. Berikut beberapa penemuan Galileo. 1. Teleskop yang digunakan untuk melihat benda langit. 2. Permukaan bulan tidak rata dan halus. 3. Saturnus memiliki lingkaran seperti cincin. Venus memiliki beberapa fase seperti bulan. Dan yang terakhir, Venus berputar mengelilingi matahari. Berikut dampak penemuan Galileo. Yang pertama, memberikan wawasan mengenai angkasa luar. Yang kedua, banyak tokoh bidang astronomi yang meneliti lebih jauh mengenai planet-planet. Nah, selanjutnya, pengelompokan planet berdasarkan garis edar bumi. Berdasarkan letak garis edar suatu planet terhadap garis edar bumi, planet dikelompokkan menjadi planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet garis edarnya terletak sebelum garis edar bumi. Penelitian planet Merkurius dan planet Venus. Planet superior adalah planet yang garis edarnya terletak setelah garis edar bumi, seperti planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sistem tata surya terbentuk dari kumpulan gas dan debu yang secara perlahan bergabung dan membentuk benda-benda langit akibat gaya gravitasi. Sebagian besar gas tersebut bersatu dan membentuk bongkahan besar seperti matahari. Kumpulan gas dan debu lainnya membentuk planet. Beberapa material yang tidak tergabung dengan matahari dan planet akan membentuk bongkahan kecil yang melayang jauh dari matahari, dikenal sebagai komet. Komet juga bergerak mengelilingi matahari. Lintasan komet berbentuk sangat lonjong dan berada di antara lintasan planet luar. Komet tersusun atas gas, debu, dan es yang membeku. Saat melintas di dekat matahari, ekor komet akan berpijar menjauhi matahari akibat adanya dorongan angin matahari. Itulah sebabnya komet disebut bintang berekor. Penemuan bidang astronomi. Astronomi adalah cabang ilmu yang mempelajari berbagai benda langit dengan sifat dan gejalanya. Teleskop Galileo terus dikembangkan oleh ilmuwan lainnya seperti Sir Isaac Newton. Newton mampu membangun teleskop pemantul atau reflektor pertama di dunia dan menjelaskan teori pergerakan planet mengelilingi matahari melalui hukum gravitasinya. Manfaat ilmu astronomi yaitu penanggalan waktu, perkembangan teknologi satelit, dan dampak dari peristiwa alam. Coba perhatikan teleskop berikut. Perbedaan planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet dengan garis edar di dalam sabu asteroid atau sebelum planet Mars. Contohnya planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian ada planet luar yang adalah planet dengan garis edar di luar sabu asteroid. Contohnya planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berikut perbedaan antara planet dalam dan planet luar. Planet dalam berukuran kecil sedangkan planet luar berukuran besar. Partikel penyusun planet dalam berupa benda padat sedangkan partikel penyusun planet luar benda gas. Planet dalam berjarak dekat dengan matahari
Planet dalam memiliki waktu pendek dalam mengelilingi matahari, sedangkan planet luar memiliki waktu panjang untuk mengelilingi matahari. Nah, sampai di sini Ibu harap anak-anak semua dapat memahami dan mengikuti pembelajaran kita. Nah, selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang astronomi. Penemuan Galileo telah membuka wawasan untuk mengembangkan ilmuwan astronomi. Selanjutnya, pengetahuan bidang astronomi terus berkembang yang ditandai dengan banyaknya penemuan oleh beberapa astronom. Bangsa Sumeria dan Babilonia sudah menggunakan ilmu astronomi untuk mempelajari rasi bintang. Nah, kemudian berikut dampak penemuan dalam bintang astronomi. Yang pertama, menciptakan teknologi pesawat luar angkasa yang canggih. Yang kedua, memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan tentang luar angkasa. Yang ketiga, mempermudah komunikasi jarak jauh dengan adanya teknologi satelit. Dan yang keempat, menciptakan sistem peramalan cuaca dan GPS atau Global Position System. Nah, sampai di situ pembelajaran kita subtema 3. Nah, hari ini kita akan membahas juga tema 9 subtema 3, lanjutan dari muatan IPA subtema 2. Matahari sebagai bintang dalam tata surya. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Bintang selain matahari tidak dapat terlihat jelas dari bumi karena jaraknya sangat jauh, lebih jauh dari jarak matahari dengan bumi. Matahari memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari menjadi sumber energi paling penting di bumi. Energi matahari dihasilkan dari reaksi yang terjadi di inti matahari. Energi matahari bermanfaat untuk proses fotosintesis tumbuhan, tahapan evaporasi, dan daur air, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan sebagai acuan dalam penanggalan Masehi. Kemudian, asteroid, meteoroid, meteor, dan meteorit. Selain planet, ada benda-benda angkasa yang juga bergerak mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Terkadang, benda-benda angkasa bergerak keluar dari lintasannya karena terjadi gangguan gravitasi. Berikut beberapa benda angkasa di sistem tata surya. 1. Asteroid. Asteroid merupakan benda angkasa yang sebagian besar mengorbit sebagai sabuk asteroid. Letaknya antara planet Mars dan planet Jupiter. Yang kedua ada meteoroid. Meteoroid merupakan benda angkasa berukuran kecil yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Meteoroid tidak mengorbit matahari pada lintasan tertentu. Selanjutnya ada meteor. Meteor merupakan meteoroid yang memasuki atmosfer bumi, biasanya disebut sebagai bintang jatuh atau bintang beralih. Meteor berpijar saat memasuki bumi akibat bergesekan dengan udara di lapisan. Yang keempat, meteoroid. Meteoroid merupakan meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi dan tidak habis terbakar. Meteoroid yang menghantam permukaan bumi biasanya mengakibatkan terbentuknya kawah seperti pada gambar di Amerika Serikat. Bulan sebagai satelit alami bumi. Bulan adalah satelit alami bumi. Satelit alami adalah benda angkasa yang terbentuk secara alami dan bergerak mengelilingi planet. Permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari membuat bulan terlihat bersinar. Bulan juga mengalami rotasi dan revolusi. Kala rotasi bulan hampir sama dengan kala revolusi. Revolusi bulan adalah 9,5 hari. Nah, anak-anak ibu coba perhatikan tabel perbandingan bumi dan bulan berikut ini. Antara bumi dan bulan memiliki persamaan dan perbedaan. Anak-anak dapat melihatnya dalam tabel yang telah ibu sajikan ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini pada tema 9, subtema 2 dan subtema 3. Atas perhatiannya ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Jangan lupa dicatat di buku catatannya.